lalu yang kamu sibukkan sholat tatawuf. Bahkan setahun sholat 1 kali, yaitu sholat hari raya tatawuf kan. Wasaumin nafli dan puasa sunnah. Akhirnya yang terjadi fatakunu bila syai'a, maka jadilah kamu itu sama sekali tak ada manfaat, tak ada. Itu masuk surga. Orang-orang yang melanggar dari keterangan kitab itu kan itu meninggalkan itu ya, itu masuk surga. Masuk neraka masuk surga. Iya, masuk surga. Ya kita letak apa, yang berada di letak ngaji dan masuk surga. Kalau pelanggarannya itu sampai terjadi musirun ala maksiatin, tapi itu belum terbaca selanjutnya, maka benar ya neraka, nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Soalnya apa? Nggak selalu maksiat. Tapi kalau pelanggarannya mendapat rahmat Allah, ya terbalik. Kalau tak ghafurur rahim, ya roja. Jadi apa itu tafsirnya harus ada kelanjutan kan begitu. Dan harusnya mungkin ada dengan ya walaupun kan harus begini. Walaupun melanggar ini ya bisa masuk surga kan begitu harusnya. Iya. Sering nikahan kita ini tasawuf, kehati-hatian kita terhadap ibadah kita. Jadi kita tuh istilahnya memilih kain itu sangat hati-hati, tawadhu kan ini tawadhu. Ya kalau masalah surga dan neraka kan nih kalau makna kode dia pada tahun nih kira saya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Tapi kita itu mau surga itu yakin masuk surga. Harus yakin. Kenapa? Abang TV lah, saya orang Islam itu sudah dikasih kunci. Ya kalau berapa gitu. Kalau sudah diberi kunci berarti kan sudah siap masuk surga. Kayak beli kuncinya orang somoka, orang Joma. Itu yang jelas sudah ada kuncinya, kita lihat di kunci. Jadi ragu mondek tak masuk surga. Kuncinya lama. Kita maksudnya itu mungkin lagi daya ya makalan ni lagi kita ya ni lagi hal sewajib lah itu saja disebutkan. Cuman pertanyaan saya tadi kan masuk juga apa enggak? Kalau dibilang nggak bisa saya nggak mau gitu. Amatnya harus bisa kan gitu. Jangan bisa masuk. Oh mungkin nggak masuk surga ya tetap urusannya pengahiran. Kita semua nggak tahu, bahkan masuk kiai udah masuk surga. Oh iya Pak, sepakat saya itu. Nah, walaupun kita Nggak, makanya kayak gini loh. Saya tahu masuk sama apa membela yang ini tahu saya, matlatnya tahu. Cuman gini, kalau seandainya dilakukan sampai menyebabkan kufur ya tetap tidak bisa masuk surga. Tapi kalau enggak, kalau berarti kan lah iya Pak, setelah iya. kalau perbuatannya yang dilakukan itu sampai menyebabkan kufur, misalnya menganggap sholat itu sholat wajib gak wajib, ini kan bisa sampai menyebabkan kufur kan. Nah ini ya jelas gak masuk surga.
Tapi ketika itu gak menyebabkan kufur perbuatannya, walaupun berdosa apapun, kalau dia tetap Islam ya insya Allah masuk surga gitu aja. Ya. Kan, maksudnya itu kan masih bisa. Iya, tetap bisa tapi ya tetap ada proses, semuanya iya. kan proses seperti itu. Sebabnya kan juga saya pernah dengar juga begini. Ya ini juga ada akhirnya kewajiban lengkap. Ya tak jaminan masuk surga kan begitu. Berarti kan ada kontroversi antara. Iya, sebab kan gini. Khairi wasarihi kan semuanya dari Allah. Apa kebaikan yang dilakukan manusia juga gak akan pengaruh terhadap Allah. Kejelekan pun yang dilakukan oleh manusia juga gak pengaruh terhadap Allah. Makanya surga itu hak prerogatif dari Allah. Ya, hak prerogatif dari Allah. Kalau urusan surga ya wangel ini. Jadi pikir di mana surga enggak melawan duwe. Iya. Ini bukan memberi arti untuk masuk neraka sebenarnya. Iya paham. Ini memberitahu bahwa yang masuk surga itu memang tidak ada sedikit kejelekan pun. Jadi mithqala dzarrah la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqalu dzarrah. Itu kan sebiji apa? Sebiji sawi, sebiji semut. Sekecil itu maksudnya. Jadi orang yang masuk surga itu benar-benar orang yang bersih gitu. Jadi ini bukan memberitahu masuk surga sebenarnya, tetapi bahwa yang masuk surga itu memang benar-benar orang yang bersih hatinya. Maka ketika punya satu sekecil itu, miskolu dzarrah itu masih ke neraka dulu. Iya sepakat, itu saya sepakat. Yang masalah itu melanggarnya itu loh. Setiap letak apa, letak ada dan sebagainya. Di dalam kita itu seakan kan intinya dari Ustaz tadi selama orang itu nggak musyrik tetap masuk surga, tetap masuk. Tapi itu kehidupan. Oh iya sepakat ya. Tidak saya tahu kan itu kan ada tempat menurut muntah jangan bisa masuk surga ada terkadang ceramah-ceramah seperti itu. Cuman itu mungkin cuman apa? Kan istilahnya kan biasa kan delok toko tohir dalil kan untuk memperingatkan mereka aja gak terlalu asor walal maksiat, gak terus-terusan ngapain maksiat, cepat tina mengeran. Tadi ini rotok diweden-wedeni sih begitu. Sebetulnya kalau hakikatnya ya berhati-hati kalau semuanya pokoknya walaupun sekecil apapun yang jelas ketika dia itu masih punya iman ya insya Allah. Kalau ada hadis itu apa ada ruksonya? Layak turun jannah taqwa rohim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus dari persaudaraan. Sementara itu yang bahayanya itu. Masuk hukukul walidain, tidak masuk surga orang yang berani sama orang tua. Itu gimana? Apa ada anu? Gula merek saya kelek. Gula reng tempat saya. Ketika hadis itu keluar berhadapan dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ke situasi orang cakler. Orang ahli lo dari silaturahmi senang bermusuhan. Ya saya keluar hadis kalau yang gila aja ya baru silaturahmi. Orang yang gila ruah berhadapan saat tanya ke kanjeng Nabi jauh orang ahli alaban keren tua. Kanjeng Nabi hadisnya. Makanya Ya makanya kan tafsirnya gitu. Kan harus diurai. Solusinya, musuh mengatakan ini sedang kata mau ribut dengan berbagai sudut pakai keluar tahun dan sebagainya itu loh. Cari solusi, kita cari solusi. Bukan mempaten, bukan ponis. Nah jadi akhirnya orang gila kan setali silaturahmi. Seberani orang tua. Peke sampai mati. Tak kasih sambung sampai mati peke. Tak sama. Dia maksudnya. Ibu tanya ibu karena akhir. Tapi kan orang ini pak, lu tahu baca sadar pinjam. Berarti ibu nggak di sini. Jadi teman dia harapan saat kayak gitu. Seperti dia kalau ada gitu. Kita mau misalnya selesai laki ya bi lawan.
Ya moncan kula intinya kan kalian tampak khairan kasih selagi masih beriman Kita tetap nanti. mau keluar dari syariat ya bisa ke sana. Cuman jangan lagi kosong kedua sepakat itu. Tapi kan di hadis ini diterangkan nanti tetap ada yang paling akhir yang Ya itu. diangkat dari neraka kan proses, semuanya kan proses. Ya apa benar kata-kata tidak masuk surga, namun tidak masuk surga kan benar neraka selamanya kan begitu. Ya itu maksudnya kata seperti itu bukan apa, berarti yang masuk surga itu memang benar-benar bersih. Jadi hadis itu bukan alat hukum sebenarnya, tapi hadis itu istidlal. Jadi jangan langsung menggunakan hadis. Kalau menggunakan hadis langsung tanpa tafsir hadisnya seumpama, maka bahaya itu nanti. Orang sholat ke Makkah, sholat di Makkah itu di Masjidil Haram seperti orang sholat di luar Makkah. Itu kalau dihitung seperti 83 tahun. Setelah itu tak sholat apa? Itu kan lo sudah berapa kali itu? Sudah cukup ini. Umur tak sampai belum bolong. Karena hadis susu minyak. Karena memahami hadis mungkin hanya satu seperti itu. Itu apa ya? Ya fadha'il sebagai, kalau yang tadi sebagai penakut itu Pak, cek takut ya. Ya memang benar. Orang berarti kan sudah punya satu kemaksiatan tidak akan masuk, nunggu bersih dulu. Intinya memang benar-benar orang bersih yang masuk surga ini. Ada hadis lain itu kan la yadkhula ahadukum bi'amalikum. Sahabat kan tanya kepada Rasulullah, "Anta ya Rasul?" "Wala ana," jawabannya Rasul. Termasuk saya, bukan gara-gara amal saya. Dan ya, kan kontroversi dengan yang tidak mengerjakan wajib-wajib itu. Lagi, bukan jaminan maksudnya. Tapi Allah janjikan akan memasukkan orang yang baik, orang yang mu'amilus sholihat itu akan dimasukkan surga. Tapi bukan berarti yang amilus sholihat itu jaminannya mesti surga gitu. Berarti intinya itu cuma jadi rahmatan Allah Ta'ala musafakat itu dong. Rahmatan Allah Ta'ala musafakat itu kesannya nanti. Iya jadi dete. Kita lihat kan pakai lafaz satu nih kan. Mana aja? Wa rubbama anta musirrun ala maksiatin. Ini maksiatin wahidah nih. Satu maksiat. Min hadil ma'asi riya summa masittum. Maka tastaujibu biha annar. Ya artinya gini, berarti yang benar-benar masuk surga itu benar-benar orang yang bersih gitu. Nah, kayak kok takut. Kalau itu saya neraka. Memang orang alim tetap ranking atas. Kalau lo tahu sih kok takut ya kayak kok takut. Namun pada model ternyata perspektif siapa ya. Tak iman ke pangeran neraka selamanya aja asik dia. Mungkin di luar konteks itu masih berputar-putar. Bisa iya bisa enggak. Yang alim pun yang bodoh pun masih 50-50. Tapi selain fatwa itu lah, mulai fatwa itu bodoh orang iman ke pangeran neraka selama dah masuk mungkin kita berbuat jelek alen dan sebagainya masih 50-50 untuk sana untuk ke surga itu. Nanti Pak, ifta itu ya sesuai dengan konteksnya juga sebenarnya. Jadi kalau di sana tidak rajin sholat atau tidak sholat, kalau difatwakan itu kan apa yang diiman ya. Begitu seperti itu, akhirnya seperti itu. Ya tetap harus difatwakan yang nggak sholat masuk neraka, harus difatwakan seperti itu Pak. Ketika konteksnya orangnya memang tidak rajin sholat, tidak mau sholat gitu. Memang benar seperti itu, bukan berarti ketika nanti seumpama
Ya pada akhirnya memang yang punya iman, tapi jangan difatwakan kepada apa kan tiba di iman tidak. Masalahnya dia tahu sakit di iman. Lagi ini seperti itu, Pak. Jadi konteksnya juga dilihat dulu. Enggak, konteks itu memang salah. Sebetulnya kan fatwa itu enggak ada. Iya, sering dengar kalau sudah anu yang bertanya kan ampo mendengar begini. Muntah sholat. Lah mungkin itu di lokasi atau Baik, tempatnya konteks itu konteks Quran seperti semua loh, Pak. Nah, Konteks Quran seperti semua. menyesuaikan. Menyesuaikan iya, kan maksudnya fatwanya. Wah, itu salah konteksnya loh, payah Quran itu salah. Iblis itu perintah iman Iblis itu. Oh iya. Iya, Iblis iman. Percaya kok saya menjawab Allah. Itu iman Iblis juga. Perintah iman itu king tak soleh. Sombong. Ya kan? Maksudnya Pak Jas masuk surga tanpa hisab gitu. Hah? Tanpa hisab Lu masuk surga. enggak, kan maksud saya itu fatwanya itu kan apa dia udah, Pak? Apa jam? Ya, tak kira masuk surga. Kan terbalik, jat mungkin fatwa jat daya, muntah apa aja, lebu ke neraka, masuk. Kan fatwa nak, muntah apa aja, tak masuk surga. Lah ini loh yang saya pertanyakan itu. Tak masuk sekejap dia. Hah? Oh iya, masuk. Enggak maksudnya itu enggak masuk surga. Lah iya. Berarti mau tak masuk surga dan mati ya, kan begitu. Kali aku potong. Udah kayak jadi tak lagi ada benda. Kan beda istilah dalam kita itu tidak boleh tasahul, Pak. Membuat tasahul, gegempang ke orang itu nggak boleh. Jadi kita memfatwakan sesuatu ketika orang itu mendengar akan gegempang. Dan ketika beda dua hukum, ada yang beri, ada yang beda dong. Dia beri seringan, beri seberat nih kan. Lah iya, Pak. Nah, iya, salah satunya itu. Beri sebenarnya ya sesuai konteks baik. Kan mau orang dosa kan ke neraka kan. Kan Oke. itu yang kan. Oke. Mau fatwa mau tak apa aja. Dosa juga masuk neraka, bener juga. Lagi yang mau fatwa dia perlu dipertanyakan. Mau tak apa aja. Ada dosa tak lebu ke surga. Beda konteks dua ini beda. Tak bujuna karena ingkar apa tak karena. Ya walau alam soal itu saya nggak tahu. Ingkar kan Kak? Lemon, ya fatwa berkena sekali. Mun meninggalkan wajib sampai ke kufur, ya lain boleh silakan begitu. Bodoh orang tak tahu mana bojo masya toh. Yang minumin anjing masuk surga. Wah, ayo minumin anjing ganti gimana gimana? Cepat lagi deh nih kan. Iya, kalau dia tak kalau sekali ya, aja aja tapi nantiin. Ada bisa ambil mas. Ayo bener ini masuk aja. Dia sesama dia. Bertangan banyak hanya bodoh dulu biasa. Insyaallah. Penting di iman. Ustaz Rasul ada penting di iman. Nyaman ya pasti. Rồi mua về mà tất cả cái gì đó. Tak boleh jangan mas. Tak boleh julung mas. Lah ada mas. Tidak iman kan. Loh ya. Salah ini. Boleh tak baca gitu. Tak baca tak mesti masuk surga. Boleh tak baca. Maaf, dia lanjut mungkin. Gelatih seneng.